Ya, selamat datang di Aina Drone Channel. Ingin memperkenalkan diri nih. Pengen ngajarin cara nerbangin helikopter. Mungkin diantara teman-teman taunya tuh banyakan sekarang drone karena drone lagi booming ya. Di sini Aina Drone, walaupun ada nama drone-nya, pengen ngasih tahu dulu soal dunia air modeling. Mungkin kan sebelum ada drone dulu adanya helikopter remote control. Ya mungkin ada kelas-kelasnya ya buat helikopter remote control. Di sini Mimin mau ngasih tahu dah ada beberapa tipe helikopter nih buat tingkat pemula, tingkat semi pro sama buat profesional. Sedikit-sedikit dah, ntar Mimin ajarin ya. Ini lokasinya di pinggir kandang ayam soalnya. Maklumin aja. Kita lanjut. Woi, bocah-bocah lagi pada ngapain sih? Main. Apaan gak ke sekolah emang? Oke, sahabat Dumai, nih Mimin kasih tahu beberapa jenis helikopter nih. Mungkin cuma sedikit yang ada stoknya karena udah banyak yang dijual-jualin. Ada helikopter buat tingkat pemula. Helikopter toys lah jatuhnya buat bocah-bocah main. Ya. Oke. Helikopter tuh ada 4 level atau istilahnya kata 4 channel. Channel yang paling rendah ya channel 2 atau istilahnya 2 channel. Tuh 2 channel ya. Di atasnya ada level 3 channel. 3 channel atau 3,5 channel. Lalu 4 channel, cuman barangnya lagi nggak ada ini. 4 channel, lalu di atasnya terakhir tuh 6 channel. 6 channel. Oh. 6 channel. Oke, di sini Mimin akan jelasin apa sih 2 channel itu, 3 channel, 4 channel dan 6 channel. Nah, nih contoh helikopter 2 channel kan tadi Mimin kasih tahu. Yang 2 channel itu channel artinya fungsi terbangnya. Kalau helikopter yang buat toys, buat pemula nih yang 2 channel atau yang 3 channel. 2 channel itu fungsi terbangnya cuma naik turun sama belok kiri, belok kanan. Dia terbangnya nggak bisa terbang mundur. Terbang majunya pun otomatis. Karena di ekornya ini ada baling-baling tapi cuma buat variasi. Ini nggak berfungsi karena nggak ada dinamonya, nggak ada motornya. Jadi motor utama cuma di tiang utama aja. Dia terbangnya cuma naik turun sama belok kiri belok kanan. Buat pengoperasinya pun pakai sensor infrared ya, belum pakai antena. Terus untuk yang 3,5 channel nih, bukan masalah ukuran yang gede ya, tapi fungsi dari helikopternya. Kalau 3 channel atau 3,5 channel, gerakannya dia naik turun, kiri kanan, sama maju mundur. Karena kalau di helikopter yang 3,5 channel, dia di ekornya sudah ada dinamonya. Jadi baling-baling ini berfungsi nih, bisa muter karena di sininya udah ada motornya. Makanya kalau helikopter 3,5 channel lebih mudah untuk digunakan daripada yang 2 channel. Nah, kalau yang 4 channel karena barangnya kosong, saya utamakan yang ini dah, yang 6 channelnya. Ini yang channel jenis Heli T-Rex. Ini 6 channel mini. Atung pikirannya ML mulu nih. Kalau yang 4 channel terbangnya naik turun, maju mundur, belok kiri, belok kanan, sama geser kiri, geser kanan. Kalau istilah terbang, istilah dunia air modeling, geser kiri itu yaw. Yaw kiri atau yaw kanan. Nah, itu 4 channel. 4 channel itu ada 2 versi. Dia ada yang model double blade nih, ini namanya double blade nih, yang tiang utamanya ada 2. Kalau yang ini namanya single blade.
cuma satu tiang atau satu baling-baling lah. Jadi speknya mirip helikopter asli. Nah, helikopter 4 channel itu kategorinya udah masuk semi profesional. Kalau yang 6 channel udah profesionalnya. Nah, ini yang 6 channel yang agak besarnya. Ini juga sebenarnya 6 channel. Tadi saya ibaratkan doang ya, yang ini seolah-olah 4 channel. Nah, ini 6 channel yang merek T-Rex, merek Line, jenisnya T-Rex 250. 2018. Coba kita buka. Anak-anak tawuran. Lihat saya bikin senjata ini. Senjata tawuran. Dia tiangnya lebih komplit. Senjata Mirip helikopter asli, banyak penyangga-penyangga kecilnya. Namanya lingkeg, istilah air modelingnya. Dari ekornya juga. Dari spesifikasi jenis mesinnya juga pun berbeda sama heli 4 channel. Nah, kalau helikopter yang 6 channel itu, selain dia bisa terbang naik turun, maju mundur, belok kiri belok kanan, geser kiri geser kanan, kelebihannya 6 channel itu dia udah bisa manuver akrobat, istilahnya 3D. Dia bisa terbang terbalik, bisa model kayak wiper, naik turun, pokoknya dia bisa 3D dah, kehebatannya 6 channel begitu. Terus kalau buat helikopter 6 channel dia nggak kepatok untuk di indoor ya, karena helikopter yang buat indoor itu biasanya kelas-kelas 2 channel atau kelas 3 channel, karena dia dari segi tiangnya dia berbeda. Dia tiang cuma tiang kosong, nggak ada penyangga apa-apa, beda dengan yang 6 channel atau yang 4 channel. Dia sudah ada tiang-tiang kecil, penyangga baling-baling, lingkeg. Kalau di dunia penerbangan mungkin ya, saya belum begitu tahu. Penggeraknya dari hidrolik sepertinya dia. Kalau ini penggeraknya pakai servo. Nih servo namanya nih. Lihat dapat. Servo itu isinya dinamo juga, ada gear-gear kecil. Jadi dia nanti sistem penggeraknya kayak model hidrolik kurang lebih lah. Nah, untuk helikopter yang 2 channel, dia remote-nya modelnya sederhana. Tuh. Tadi sesuai fungsinya, sesuai levelnya. Karena dia fungsinya cuma naik turun, di sini tuasnya fungsinya naik turun. Naik turun tuh, dorong ke atas. Turun. Ya. Sama stick yang sebelah kanannya itu fungsinya buat belok kiri, belok kanan. Cuma 2 fungsi aja, karena kan ini helikopternya tingkat 2 channel. Kalau 3 channel, fungsi remote-nya ya ada 3. Di sini sama dengan yang 2 channel, fungsinya cuma naik turun ke atas, naik turun. Tuh. Kalau yang di kanannya, selain bisa belok kiri belok kanan, dia bisa maju bisa mundur. Kan level 1 naik turun, level 2 nya belok kiri belok kanan, level 3 nya maju mundur. Tuh. Kalau yang 4 channel, fungsi remote-nya sama dengan yang 6 channel. Remote-nya rata-rata kalau yang udah kelas besar sudah punya tombol nih, remote 6 channel saya ambil. Jangan lihat fungsi-fungsi tambahannya. Ini fungsi tambahan buat fitur-fitur helikopter di 6 channel. Tapi intinya itu buat pemula harus wajib nguasain stick utamanya. Nah, kalau yang 4 channel atau yang 6 channel, di sini perbedaannya, kalau 2 channel tadi stick kirinya nih cuma naik turun, sama dengan yang 3 channel naik turun aja. Tapi kalau buat yang 6 channel, yang sebelah kirinya atau namanya istilahnya throttle-nya, stick kirinya ini selain fungsinya bisa buat naik turun, dia juga bisa buat belok kiri belok kanan. Nah, yang stick kanannya juga nih buat maju mundur sama gerakan menggeser ke kiri atau ke kanan. Dalam tipe remote itu di dunia internasional ada 4 mode. Ada mode 1, 2,
3 dan 4. Nah, tapi kebanyakan di Indonesia itu makainya mode 2. Mode 2 apa sih? Mode 2 itu biasanya buat naik turunnya helikopter adanya stick sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Sebelah kiri ini fungsinya buat naik turunnya helikopter, up atau down, up, down. Lalu yang sebelah kirinya buat kiri kanan ini, kalau di 4 dan 6 channel tuh buat belok kiri, belok kanan. Belok kirinya pesawat, kepalanya ya. Belok kiri, belok kanan. Nah, kalau untuk heli yang 3 channel atau 3,5 channel, dia belok kiri kanannya bukan di stick sebelah kiri, karena sebelah kiri khusus buat naik turun aja. Nggak bisa dia, karena sudah tertanam, nggak bisa belok. Dia ada di sebelah stick kanan. Stick kanan jadi untuk heli yang 3 channel fungsinya sebelah kanan ada 2. Buat maju mundur sama buat belok kiri kanan. Nah, itu dah bedanya. Mungkin ini sedikit tutorialnya, nanti kita masuk ke season berikutnya. Oke, mungkin itu dulu tutorial pengenalan soal pembeda antara helikopter kelas level 2 atau 2 channel, 3 channel, 4 channel, dan 6 channel. Nah, buat kawan-kawan mungkin yang punya helikopter 3 channel atau 2 channel pengen main di luar rumah, pastiin kondisinya nggak ada angin ya. Soalnya kalau ada angin sedikit pun dia bakalan ke bawah helikopternya, karena dia masih penggeraknya dinamo biasa, maksudnya buat penggerak utama di maju mundurnya masih mengandalkan dinamo di ekor. Dia nggak ada servo di tiang utamanya. Jadi kalau lawan angin di luar, walaupun angin kecil, bakal ke bawah. Nah, hewan helikopter yang 3 channel dia sebenarnya ada 2 versi juga. Ada yang tipe double blade, ada yang single blade. Single blade yang mirip 4 atau 6 channel kayak gini ya. Single blade namanya nih. Ada juga helikopter 3 channel yang memiliki tipe single blade, tapi jarang, kebanyakan tuh double blade, karena desainnya kalau double blade itu untuk tingkat pemula pemain helikopter dia lebih stabil. Jadi kebanyakan yang beredar di pasaran itu 2 atau 3 channel itu yang double blade. Nah, mungkin sekian dulu. Ini ntar kita lanjutin di season berikutnya buat pengenalan lebih lanjut tentang helikopter. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Memang helikopter ukuran sekilas sama, tapi dari masing-masing fungsinya kan nggak sama. Mungkin itu dulu dari Mimin penjelasannya. Nanti kita lanjut ke season berikutnya. Oke.